Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak jelas ya? Tidak jelas? Oke. Mohon videonya di... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muhammad Zahid. Ya. Videonya di-on kan, Mas, Mbak? Nah, saya lihat beberapa yang sudah mengaktifkan, ya, baru yang join baru 9 ya, 10 dengan saya, totalnya ada 33 mahasiswa. Oke, sambil menunggu rekan-rekannya join, jangan lupa untuk presensi di kelas. Tadi Bu cek baru 5. Suaranya kok lirik sekali ya? Baru 5 mahasiswa yang sudah presensi di kelas, yang belum silakan dicek kembali. Jangan sampai lupa karena nanti kalau lupa biasanya nggak bisa ini ya. Kalau waktu udah selesai sudah susah untuk absen ya, sepertinya seperti itu. Oke. Oke, yang lain ini kemana? Belum muncul juga ya. Oke. Kita tunggu atau kita mulai sekarang? Gimana? Halo, suara saya terdengar? Ini ada yang bilang suaranya lirih. Terdengar. Oh, sudah terdengar. Oke ya. Terima kasih ya. Oke, ya silakan presensi PIPAS ya. Ini ada beberapa yang masih terkendala sinyal, Mbak Indah. Mbak Indah Umi masih terkendala sinyal. Kemudian yang lain tidak bisa menyalakan kamera karena kamera depannya mati. Oke. Ya. Yang lain masih ditunggu. Saya grup dulu ya. Oke. Semakin berkurang yang sudah join ya, sambil menunggu ini nampaknya belum. Oke ya, masih 9 dengan saya, yang lain belum hadir. Oke, saya cek presensi di kelas kalian. Ya. Jangan lupa ya cek presensi di kelasnya. Oke, silakan cek di kelas dulu. Ini yang lain kemana ini? Yang lain. Oke. Gimana kabar kalian pada hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, kita selalu diberikan kesehatan ya. Karena kalau sakit itu mahal harganya. Nikmat yang paling apa ya istilahnya? Ya, nikmat yang tiada terkira itu adalah nikmat sehat ya. Ibaratnya kita makan meskipun hanya lauk tempe, misalnya ya sama sayur bayam misalnya, itu nikmatnya luar biasa. Tapi kalau kita sakit, meskipun di depan kita ada makanan yang mewah ya, misalnya ada rendang, ada ayam bakar, tapi rasanya itu males ya. Jadi untuk teman-teman ya bersyukur selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kayaknya ada yang masih OTW ya, ini si Wardah, OTW ya Wardah. Ya, Wardah kayaknya masih OTW, kayaknya di mobil atau di mana ini Wardah ya. Oke, jadi ketika selesai sholat ya, sholat fardu ya, sholat wajib maupun sholat sunnah, berdoa ya, mohon kepada Allah itu rezeki sehat ya, jangan rezeki harta. Harta melimpah tapi tidak sehat ya percuma ya. Jadi hartanya itu habis untuk berobat ya, tapi masih bersyukur juga masih diberikan rezeki yang lain. Tapi utamakan kalau saya pribadi itu berdoa supaya diberikan rezeki sehat ya, sehat semuanya, baik untuk diri saya, orang-orang
yang ada di sekitar saya, keluarga, semua semoga selalu diberikan kesehatan, karena kalau sehat itu melakukan aktivitas apapun insya Allah nyaman ya. Kalian mau olahraga, mau main apa misalnya basket ya kan, mau mengerjakan sesuatu misalnya hadrohan atau apa ya, itu rasanya tuh nikmat karena apa badannya itu sehat. Jadi nikmat karunia Allah yang paling besar itu nikmat sehat. Maka ketika badan kita sudah terasa capek, terasa pegel, segeralah untuk mengistirahatkan dengan cara ya misalnya tidur sebentar ya selama 1-2 jam, makan makanan yang bergizi ya, jangan mengkonsumsi mie terus misalnya, kemudian berbanyak minum air putih, insya Allah badan kembali fit ya. Ini yang hadir masih saupet ya. Dari 33 baru 12 yang hadir, yang lain terkendala sinyal atau apa ini ya. Memang sih cuacanya mendung ya, kalau mendung itu biasanya sinyal itu agak susah. Untuk provider-provider tertentu biasanya agak susah ya. Jadi segera cari tempat yang nyaman ya, sinyal oke, kemudian untuk bergerak pun oke ya, alat tulisnya dipersiapkan, kemudian materi yang sudah Ibu up di Biklas ya, silakan dicek kembali. Oke, ini sambil menunggu saya mulai aja ya, karena kalau terlalu lama juga kita akan kehabisan waktu ya. Oke, Ibu ulangi lagi yang baru hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas respon kalian. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi yang mendung ini ya, semoga hatinya juga tidak ikut mendung, selalu ceria ya. Kita mulai dengan berdoa mohon kepada Allah agar ilmu kita bermanfaat, baik jalan jangka waktu pendek maupun ke depan nanti. Oke, berdoa mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ingatkan lagi untuk presensi kelas, jangan sampai lupa nanti ketika terlewat waktunya udah habis biasanya akan susah. Tapi tetap saya memberikan peluang kepada teman-teman nanti yang mengalami kesulitan dalam presensi kelas bisa lewat grup ya, konfirmasi. Oh ya, ini tadi Ibu cek presensi kelas kalian, tuh ada beberapa yang sudah tidak berangkat sebanyak 2 kali ya. Saya cek dulu ya. Untuk presensi kelas kalian ini ada beberapa. Apakah kemarin itu memang terkendala sinyal ya? Saya ini Wisnu sudah ada ya, Ahmad Wisnu Hidayat. Wisnu, kamu pertemuan keempat tidak berangkat ya, Mas? Wisnu? Ada dari Netflix. Please. Iya, Bu. Oh, tidak berangkat. Sakit atau kenapa, Wis? Enggak ya, enggak ya. Lain. Nah, ada kepentingan yang lain. Oke, Wisnu, pertemuan keempat tidak berangkat ya, sudah 1 kali. Kemudian ada siapa ini lagi? Nova. Nova sudah masuk belum? Kayaknya belum ya. Ada Nova, kemudian Ishak Ali Mustafa, ini sudah 2 kali malah belum tidak berangkat. Ya, ada Nur Laili, itu pertemuan kedua. Kemudian Ahmad Nasruddin, ini juga kemarin pertemuan keempat tidak ada. Najma, pertemuan kedua. Kemudian ada Yunus, ini juga pertemuan kedua tidak hadir. Kalau selebihnya ini nanti masuk ke pertemuan kelima. Mohon teman-teman untuk cek presensi ya, barangkali kalian itu sebenarnya berangkat, tapi karena lupa atau mungkin kemarin terkendala sinyal, bisa konfirmasi ke saya, nanti saya bantu untuk presensi kelas kalian. Tetapi tetap saya mengutamakan kepada kejujuran ya. Kita buat apa sih kita berbohong ya? Berbohong itu akan berimbas ke diri kita masing-masing. Jadi jujur saja tidak apa-apa ya. Misalnya saya berangkat Bu, tapi kemarin lupa ya, silakan nanti konfirmasi di grup. Jadi biar saya bantu presensinya. Karena untuk kehadiran itu maksimal kalau tidak salah adalah 14 ya. 14 itu plus UTS dan juga UAS ya. Jadi yang sudah 2 kali itu hati-hati ya. Saya tidak mempersulit kalian, saya memberikan kemudian ke kalian, tapi
Bukan berarti kalian terus mempersulit diri sendiri dalam artian sak senangnya dewe, itu tidak ya, karena nanti endingnya kalian yang akan susah sendiri atau rugi sendiri ya. Jadi bagi yang sudah atau bagi yang belum pernah absen, belum pernah kosong absennya ya, semoga kedepannya selalu diberikan kesehatan juga sehingga bisa mengikuti perkuliahan. Kemudian jika kalian tidak berangkat, silakan untuk konfirmasi di grup boleh atau japri alasan ketidakhadirannya sehingga saya tahu kalian tidak berangkatnya itu karena apa. Begitu. Ya. Oke, sudah ada beberapa yang hadir ya. Kita lanjutkan ke materi kita. Untuk kemarin yang asinkronus ya. Ya, gimana Mas Joko? Wah, suaranya putus-putus, Joko. Joko, suaranya putus-putus. Sinyal ya, Joko? Enggak, Bu. Oh, enggak. Udah bener ya, Joko ya? Ya. Gimana, Bu? Ya. Videonya ya di-on-kan. Sebelum saya masuk ke materi yang berikutnya, ya mau mengkonfirmasi berkaitan dengan tugas yang asinkronus kita pada minggu yang lalu. Ada beberapa yang sudah tepat, tapi ada juga yang masih belum tepat ya. Rata-rata itu kesalahannya pada nomor 2 ya. Kita bahas dulu ya. Nomor 2 itu ada 2 jawaban. Yang kata idealisme, ada yang menyebutkan itu kata dasar. Ya, kemana, Joko? Saya mau absen dulu, Bu. Ya, silakan absen saya. Ya, saya persilakan yang belum absen untuk absen ya. Atau kalau tidak nanti sebelum kita akhiri, tak bantu saya panggil satu-satu jadi biar lebih gampang, itu juga bisa ya. Oke, kembali ke yang kemarin berkaitan dengan kata. Untuk nomor 2, kata idealisme itu saya menemukan 2 jawaban. Ada yang menyebutkan itu kata dasar, ada yang menyebutkan itu kata berimbuhan. Nah, ada 2 perbedaan. Selebihnya tidak ada masalah, sudah tepat jawaban kalian. Oke, tapi ada yang menyebutkan ini berulang-ulang itu kata berimbuhan dan kata ulang. Cukup satu aja ya, kata ulang. Nah, idealisme di situ ada isme ya. Ada isme itu kan misalnya nasionalisme itu juga isme juga. Radikalisme itu juga isme. Isme di sini kan mengandung makna paham ya. Paham. Jadi kita dari contoh yang Ibu kemukakan tadi berarti kita bisa menyimpulkan itu bukan termasuk kata dasar tetapi merupakan kata berimbuhan. Imbuhannya tadi yakni ada imbuhan isme. Bu, kemarin kok yang dicontohkan tidak ada imbuhan isme, Bu, hanya akhiran an misalnya. Kemudian ke an, ke a. Nah, meskipun tidak saya jelaskan tetapi saya yakin kalian kan rasa ingin tahunya kan tinggi ya, bisa searching sendiri, cari sendiri. Nah, isme itu merupakan imbuhan sehingga idealisme itu adalah kata imbuhan, bukan kata dasar. Nah, ada beberapa yang masih menyebutkan kata dasar, tapi ada juga yang sudah tepat jawabannya bukan kata berimbuhan. Contohnya di sini ada jawabannya si Joko, ada Wilda, kemudian ada Anissa. Oke, yang masih belum tepat itu jawabannya Husen. Kemarin menyebutnya adalah kata dasar ya. Meskipun beberapa ada yang menyebutkan kata dasar, tapi keseluruhan sudah tepat menyebutkannya itu termasuk kata berimbuhan. Nah, itu sekilas mengenai flashback ya berkaitan dengan materi yang kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Bila meninjau dari RPS-nya, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan angka, bilangan, dan tanda baca. Berarti itu pembahasan terakhir berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia. Meskipun ketika nanti saya bantu share dengan materi ini ya, EDI yang online ya, itu kalian akan menemukan selain yang Ibu jelaskan. Misalnya di situ ada kata serapan, ada kata ganti misalnya, nah itu bisa kalian pelajari tersendiri. Tapi untuk basicnya itu ini materi terakhir berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk minggu depannya kita sudah mulai masuk ke diksi ya, kalau tidak salah ada diksi, ada kalimat dan lain sebagainya. Nah, saya share screen dulu
sambil menunggu teman-temannya hadir. Oke, sudah terlihat? Sudah terbaca? Gimana? Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak. Nah, nih, jadi materi kita berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia hari ini adalah angka, bilangan, dan tanda baca. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh berkaitan dengan 3 pembahasan kali ini, nanti untuk materi tanda baca itu ada banyak sekali ya. Untuk tanda baca ini sifatnya nanti saya memberikan penugasan secara individu. Ya, saya memberikan penugasan untuk tanda baca karena ada banyak sekali. Nah, untuk yang angka dan bilangan kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Oke. Nanti yang tanda baca ke asinkronus ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama berkaitan dengan angka dan bilangan. Oke, bagaimana sih tata cara penulisan angka, bilangan yang tepat khususnya dalam ejaan bahasa Indonesia ketika kita menyusun makalah, menyusun karya tulis yang lainnya, itu sangat penting. Kita harus mengetahui penulisannya dengan tepat. Jangan sampai kita salah dalam penggunaannya. Oke. Nah, ada beberapa tata cara, Ibu rangkum ya. Yang pertama, di sini disebutkan bahwa bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Oke, jadi kita fokusnya ke sini dulu. 1 atau 2 kata bilangannya, ya, maka ditulis dengan huruf. Terkecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Jadi ada pengecualiannya. Jika bilangan itu terdiri atas 1 atau 2 kata, misalnya ada kata 3, itu kan hanya terdiri atas 1 kata. Maka dituliskannya bukan dengan menggunakan angka, tetapi menggunakan huruf. Oke, saya ingat ya, istilah angka nanti dalam ejaan bahasa Indonesia kita akan mengenal 2 istilah angka, ada angka Arab, dan yang kedua itu nanti ada angka Romawi. Nah, untuk angka Romawi kita sudah paham ya, ada silang seperti ini ya, X ya, huruf X itu melambangkan angka 10 misalnya, huruf V itu melambangkan angka 5. Nah, itu yang namanya angka Romawi. Nah, yang kedua ada angka Arab. Nah, angka Arab di sini itu bukan angka Arab yang kalian dari bahasa Arab, itu bukan. Jadi untuk menyebutkan angka 1, 2, 3, 4 kita menggunakan istilah angka Arab. Ya, jadi bukan yang dari bahasa Arab. Oke ya. Nanti untuk alasan kenapa disebut sebagai angka Arab nanti kalian bisa browsing di internet, sudah ada ya untuk alasannya kenapa disebut angka Arab bukan angka yang lainnya ya. Jadi dalam ejaan bahasa Indonesia ada 2 jenis angka Arab dan angka Romawi. 1, 2, 3 itu termasuk angka Arab, sedangkan Romawi itu misalnya lambang-lambang seperti huruf V seperti ini itu angka 5. Oke ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita tadi. Di sini dinyatakan 1 atau 2 kata. Nah, ini ada 1 kata, maka kita menggunakan huruf ya. Ada kecualinya jika dipakai secara berurutan seperti dalam rincian, berarti merincikan sesuatu. Dan di sini contohnya, kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus dan 120. Ya, kenapa Mbak? Oh, Mbak? Ya, ada apa? Tidak terbaca atau bagaimana ini? Terbaca, Bu. Tadi salah teknis, Bu. Oh, salah teknis. Oke ya. Oke. Mbak Nazila kayaknya. Ya, Mbak siapa saya juga ini tidak kelihatan ya. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Nah, kecuali di sini untuk merincikan. Kalau untuk perincian kita menggunakan angka, bukan huruf. Ini contohnya. Contoh yang lain. Ini Isna ya misalnya. Isna hari ini pergi ke toko stasioneri. Dia membeli beberapa perlengkapan alat tulis, di antaranya 3 buah pulpen,
koma. Kemudian 5 penghapus, koma, dan 10 buku tulis misalnya. Nah, itu yang namanya rincian. Kalau rincian kita menggunakan angka. Walaupun di sini kalau dibaca Ibu ini kan terdiri atas 2 kata, tapi ini kan berkaitan dengan merincikan, perincian, maka kita menggunakan angka, bukan menggunakan huruf. Nah, ini aturan yang pertama. Nah, selanjutnya bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Nah, ini jelas sekali. Ya, misalnya ini contohnya. 50 siswa menghadiri pagelaran seni di Gor Kudus. Nah, ini kan awalnya di awal kalimat dia menggunakan angka ya, maka penulisannya bukan angka tetapi ke huruf. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Nih, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya itu diubah. Misalnya ini, 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Awalnya ya. Nah, kita ubah susunannya. Ya, seperti ini. Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Aturan yang ketiga. Kemudian aturan yang keempat, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang menunjukkan bilangan besar. Misalnya di sini ada contoh 1 juta atau mungkin 1 triliun kalau di PPT saya yang kemarin itu 1 triliun. Kan tidak mungkin kita nulisnya misalnya 1 triliun. 1 triliun itu nolnya berapa? Ada yang tahu? Nolnya berapa kalau triliun? 12 ya. Kan tidak mungkin kita tulis sebanyak ini ya. Baru berapa? 6, 9. Nah, kan tidak kita tulis seperti ini, ya kan? Karena di sini aturannya bila ini menunjukkan bilangan besar, cukup angka dan huruf. Jadi cukup 1 triliun misalnya, triliun. 1 juta, ya kan? Tapi kalau misalnya itu hanya angkanya tidak menunjukkan bilangan yang besar, misalnya hanya 500 rupiah, ya kita tulis dengan angka cukup seperti itu. Ya, tapi kalau menunjukkan bilangan besar, maka angka plus 1 juta, ini 17 rupiah. Seperti ini penulisannya. Ya. Selanjutnya, ini dia. Angka itu juga dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu, serta nilai uang. Ini bisa menunjukkan ini panjang, berat. Nah, di sini saya ambil contoh untuk yang luas saja ya, luas. Nih penulisannya seperti ini. Dan untuk nilai uang, tulisnya tidak pakai spasi ya, tapi langsung. Ya, jadi Rp 5.000 kemudian 0,00. Nah, ini untuk penulisan nilai uang atau mata uang. Nah, berikutnya angka itu juga bisanya menunjukkan ke alamat ya, alamat. Di antaranya ada jalan, kemudian ada rumah, apartemen, kamar. Nah, ini contohnya. Jalan Tanah Abang nomor 15 atau langsung Jalan Tanah Abang 15 karena 15 ini kan sudah menunjukkan angka. Jadi tidak usah dikasih keterangan nomor lagi, juga tidak apa-apa. Oke ya. Oke, ini temannya ada yang bagaimana ini? Nanti ya saya buka WA-nya. Kemudian yang berikutnya, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Yang baku itu nomor ya, bukan nomor, ingat-ingat. Ya, bukan menomori, tapi yang baku itu nomor. Ya, jadi nanti dibiasakan untuk menulisnya adalah nomor, bukan nomor, dan pakai D. Ya. Nah ini untuk ini karangan atau ayat pada kitab suci. Misalnya ini ada bab 10, kemudian ada pasal 5, ada surat Yasin ayat 9. Ini penulisannya. Kemudian yang selanjutnya penulisan bilangan baik itu utuh maupun bilangan pecahan ya dengan menggunakan huruf. Contohnya ada 12. 12 ini kan termasuk bilangan utuh. Ya kan? Kemudian pecahannya atau ya pecahan itu misalnya 2/10. Ini tulisannya kalau dilambangkan ya 2
garis bawah 10. Itu membacanya 2/10. Nah, itu aturan-aturannya. Selanjutnya, yang keempat. Nah, penulisan bilangan tingkat. Jika kalian mau menuliskan bilangan yang berkaitan dengan tingkat, misalnya ke 1, ke 2, ke 5, ya kan? Ini ada 3 aturan. Aturan yang pertama, jika kita menggunakan angka Romawi, maka penulisannya pakai yang atas ini, abad 20. Ya. Tapi kalau kita mau menggunakan ada ke-nya, berarti abad ke, strip terus angka 20, ke arah 20 seperti ini. Ya kan? Kemudian cara yang ketiga, kalau kita mau menggunakan huruf semua, berarti tulisannya seperti abad ke-20. Jadi ada 3 aturannya. Kalau misalnya mau abad ke-10, pakai aturan yang pertama, ya berarti cukup seperti ini. Nah, untuk aturan yang kedua, misalnya ada ke-nya, berarti begini tulisannya. Nah, ini diganti juga ke 10. Misalnya saya ganti 10. Ke 10 itu rangkai ya. Ke 10. Nah, ya, jadi ada 3 variasi untuk penulisan bilangan tingkat. Versi yang pertama, versi yang kedua, dan ini versi yang ketiga. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya, penulisan angka yang mendapatkan akhiran an, penulisannya seperti ini. Abad 20-an. Atau kalau di PPT saya kemarin itu, apa ya, saya kok lupa ya. PPT saya ini saya ubah ya. Nah, ini penulisannya itu 20, kemudian ada ini tanda hubungnya, kemudian akhirannya an. Misalnya, atau cara yang lain misalnya uang 5 ribuan. Berarti seperti ini manusia. Uang 5 ribuan. Nah, misalnya. Ya, jadi ini tata caranya ketika ada akhiran an-nya. Atau mungkin tahun 1990-an misalnya. Nah, ini tata caranya juga seperti ini menuliskannya. Kalau itu mau menggunakan akhiran an, ya. Nah, selanjutnya penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus. Berarti ini gabungannya. Ada angka, ada hurufnya. Nah, ini dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Jadi ketika kalian menulis secari kwitansi, itu tidak boleh hanya menuliskan angkanya saja, tetapi harus plus dengan hurufnya. Karena aturannya itu adalah angka dan huruf pada kwitansi. Jadi contohnya ini, telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000. Nah, ada tulisan angka dan juga hurufnya. Di penulisan akte kelahiran pun juga sama. Kalau kalian kepo, kalau kalian penasaran, kalian bisa cek akte kelahiran kalian, ya. Itu kan tidak hanya dituliskan angkanya saja. Misalnya telah lahir putri pertama kami, Anissa Ainul Rohmah, misalnya, pada 25 Januari tahun 2002. Nah, kalau kita cek di akte, itu ya selain ada tulisan angka, itu juga ada hurufnya. Karena apa? Itu sudah aturan baku dalam ejaan bahasa Indonesia. Kalian tidak bisa serta-merta saat sebenarnya ditulis angkanya tak, hurufnya tak, mengirit nulis. Nah, tidak boleh, karena itu sudah aturan yang baku. Ya, capek ya Bu, wong nulis SMS saja boleh Bu, ya itu kan nulis SMS. Nah, ini kan bukan SMS, ini kan bahasa resmi, ya kan? Maka harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan huruf. Berarti ini hampir sama dengan yang tadi ya, yang pertama ya. Maaf, yang pertama dengan yang ini, penulisan kwitansi itu pada dasarnya hampir sama. Bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf, ya kan? Diikuti dengan huruf. Nah, contohnya ini. Misalnya bukti pembelian barang seharga ini harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir, kita kan terkadang menemukan nama tempat itu ada kata plus angka ya, biasanya seperti itu. Misalnya Simpang 5.
Ya kan? Kemudian ada juga selain simpang 5 mana lagi ya misalnya? Ada simpang 4 misalnya. Ada simpang 4, simpang 5. Nah, meskipun di situ ada kata 5, ada kata 4, tapi ini kan bukan menunjukkan angka, tapi ini menunjukkan nama geografis. Maka penulisannya pun tidak boleh digabung antara huruf dengan angka, tidak boleh. Ya harus ditulis apa adanya. Contohnya di sini ada Raja Ampat. Kita tidak boleh diganti Raja Ampat. Ampat itu kan berkaitan dengan 4, Bu. Udah sini aja, Bu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Ini berkaitan dengan nama geografi. Bu, kalau ini apa namanya lebih cepat kok, Bu, daripada kelamaan nulisnya ya. Itu kalau bahasa sehari-hari tidak apa-apa, tapi kalau untuk penulisan karya ilmiah ya tidak boleh ya. Jadi tetap ditulis Raja Ampat. Contohnya di sini ada 3 raksa, ini kan nama tempat. Ini ada simpang 5, tidak mungkin kita ganti dengan angka 5. Ini yang keliru, tetap ditulis simpang 5. Nah, ini tata cara dari penulisan angka. Nah, ini sangat penting sekali ketika nanti teman-teman menyusun tugas akhir ya, penulisan karya ilmiah, baik itu makalah, baik itu skripsi ya, ini penting, jangan sampai kita salah menuliskannya karena semua sudah ada aturan bakunya, aturan di Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, nah kemudian sampai di sini dulu ya, sebentar sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya lanjutkan ke tanda baca. Ada yang mau ditanyakan atau mau menambahi, Bu? Saya menemukan Bu di Ejaan Bahasa Indonesia, Bu, tentang tata cara ini boleh, tidak apa-apa. Saya persilakan. Ada yang mau menambahi atau bertanya boleh, silakan. Halo? Ada yang mau bertanya atau menambahi? Atau belum paham yang mana? Kita bisa bahas lagi. Yang lain? Sudah paham? Insya Allah sudah, Bu. Oke ya, diwakili oleh satu suaranya. Insya Allah sudah, Bu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti bisa saya lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya ya. Nah, yang terakhir ini, Bu mau tanya, Bu. siapa mau tanya? Joko, ya silakan. Berarti kalau apa? Nulis kayak seperti simpang 7 itu nggak boleh pakai angka ya? Enggak, tidak Apa? boleh ya. Alun-alun gitu, Bu. Oh iya, Bu. Berarti nanti Ya. itu saya ganti pakai 7. Kenapa? Kalau di alun-alun kok. Di alun-alun kok pakai angka, Bu. Kok pakai angka, Bu? Nah, iya. Kita harus lihat konteksnya dulu. Ya, kita belajar memahami konteks ya. Memang kalau di alun-alun itu kok pakainya simpang terus angka 5. Mungkin kalau yang di mana lagi itu di situ ada simpang terus ada angka 6 kan gitu ya. Nah, kita lihat 7. Ya, 7 misalnya ya. Kita lihat dulu konteksnya. Kalau itu untuk ibaratnya bukan sesuatu yang sifatnya resmi, ya tidak apa-apa. Kita menggunakan angka seperti itu. Tapi kalau untuk penulisan karya ilmiah, karya tulis ilmiah, ya tidak boleh disingkat atau digabung. Ada huruf, ada juga angka. Tidak boleh ya, karena itu berkaitan dengan nama geografis. Ya, tapi Iya, kalau Bu, soalnya kalau pakai tulisan nanti kok habis banyak uang, Bu. kamu kok ternyata ada yang Simpang 7. menghabiskan banyak anggaran ya, misalnya ya. Udah ya itu jawaban yang memecah kebukuan ya. Iya. Kalau untuk yang semacam itu tadi bukan dalam tata tulis dalam artian menulis karya ilmiah itu bisa dimaklumi ya kan, karena itu mungkin berkaitan dengan kaku dan tidaknya dalam membangun suatu apa ya, itu kan karya seni ya, tulisan simpang 6 mungkin ada ditulis atau simpang 7 misalnya. Kalau ditulis dengan bersemua kayak dari segi estetikanya kok kurang menarik ya, lebih menarik kalau itu menggunakan angka di belakangnya. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau dari segi tulisan dalam penyusunan karya ilmiah ya tidak boleh di mix antara huruf dengan angka begitu. Ya, Jok. Gimana, Jok?
Halo, Joko? Sinyalnya ini kayaknya. Nggih, Bu. Wah, ini Joko jalan-jalan ya kayaknya ya. Kalau sambil makan, sambil jalan itu enggak boleh ya, Jok? Nah, makan itu harusnya duduk ya, Joko ya. Konting ngasih contoh yang enggak benar itu bahaya ya, Joko ya. Oke, selanjutnya ada yang mau berdiskusi lagi? Saya persilakan sebelum masuk ke pembahasan. Masa teman Nah, Nova mau tanya, Nov? Saya persilakan, Nova. Barangkali mau tanya. Atau siapa yang mau bertanya lagi? Berdiskusi? Bu, Ya. Afnan. Aflahan, maaf, Aflahan. Iya. Bisa ditampilkan contoh-contoh tadi, Bu. Sebentar. Diulangi, Mas. Suaranya putus. Contoh yang tadi bisa ditampilkan lagi. Contoh yang terakhir. Ini dia. Yang tadi. Ini. Yang itu ya, yang ini. Ya. Ya, silakan. Oh, tanya Bu yang angka yang uang. Yang bilangan uang itu 2.900.000. Ini. Yang 2 juta. Nih. Itu Ya, penulisannya ini ya. kapital apa enggak, Bu? Oh, penulisannya. Nah, teman kalian ada yang bertanya. Untuk menuliskan angka dan huruf pada kwitansi, huruf yang dipergunakan itu menggunakan huruf kapital ataukah non-kapital. Oke, sebelum Ibu jawab, mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab terlebih dahulu menggunakan huruf kapital ataukah non-kapital untuk penulisan. Non-kapital. Ya, siapa ini yang menjawab? Non-kapital. Ya, siapa ini? Nidia, Bu. Kalau menurut saya non-kapital. Alasannya apa? Nid? Alasannya karena letaknya di tengah, tidak di depan kalimat, tidak di awal kalimat. Letaknya di tengah, tidak di awal kalimat ya. Yang lain alasannya? Mau menguatkan alasannya Nidia, silahkan. Karena itu kan menerjemahkan dari yang 2 juta, apa namanya? Mentranslate dari yang 2.950.000 itu, Bu, seperti itu. Oke, cakep ya. Bagus jawabannya ya. Ya, nah betul. Nah, untuk penulisannya apakah menggunakan huruf kapital, Bu, atau non kapital atau yang gabungan itu, Bu? Nah, gabungan ya. Jawabannya itu adalah menggunakan huruf non kapital karena tadi menerjemahkan dari angka ini. Jadi tulisannya non kapital biasa seperti ini. 2 juta. Maaf ya, ini ada salah ketik kemungkinan. Nah, itu Bu. Nah, itu ya, salah ketik ya. Maaf. Yang namanya ngetik kan kadang ini ya. Oke, jadi ini menggunakan huruf non kapital semua ya. Oke. Terima kasih sudah mengingatkan tadi. Selanjutnya ada lagi? Absen ya, absen civic class, jangan lupa saya ingatkan lagi. Sudah cukup untuk pertanyaannya, diskusinya? Ibu, sampun. Sampun, oke. Kalau sampun, saya masuk ke tanda baca ya. Nah, tanda baca. Ada 15 tanda baca yang masing-masing memiliki tata cara pemakaiannya atau penulisannya, fungsinya pun juga ada. Nah, di tanda baca itu sendiri nanti ada tanda titik, ada koma, kemudian titik koma, ada titik dua, tanda hubung, ada tanda pisah, ya, tanda tanya, seru, elipsis. Elipsis itu penghilangan kata, ya. Kemudian ada tanda petik, ada petiknya itu ada petik tunggal juga, tanda kurung siku, ada tanda garis miring dan tanda pengikat atau apostrof. Nah, masing-masing ini memiliki tata cara pemakaiannya. Nah, sekarang kita diskusi aja dulu, kita diskusi. Ya, ada yang mau mencoba menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan tanda titik. Oke, ada yang mau menjelaskan tata cara penggunaan tanda titik? Tanda baca titik? Biasanya
Biasanya aja kita ambil yang lazimnya Biasanya dulu. terletak di akhir kalimat. Saya Bu. Biasanya mengakhiri kalimat. Yang paling gampang itu tanda titik Mengakhiri kalimat. untuk akhir Akhir kalimat. mengakhiri suatu pernyataan ya, akhir kalimat. Itu yang lazim yang sering kita temui ya. Tapi untuk tanda titik tidak hanya sebatas untuk mengakhiri saja. Ya, ada penggunaan yang lainnya juga. Nah, di antaranya saya ini ada menemukan ada 4 penggunaan tanda titik ya. Saya jelaskan yang tadi yang pertama sudah dijelaskan oleh teman-teman kita. Nah, yang kedua itu adalah tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Nah, kalau seperti itu kita masih awang-awangan ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu sebentar saya tambahi PPT. Sebentar. Maksudnya ini, ketika kita menulis ada judul, ada subjudul, nah itu yang kita praktekkan di situ. Misalnya di sini. Kalau kita membuat daftar pustaka itu kan dari yang paling umum dulu, nanti ada sub-subnya ya. Nah, ambil contoh yang seperti ini. Sebentar. Hurufnya saya ganti dulu sebentar ya. Pakai yang lazim saja. Biasanya kita pakainya Times New Roman. Di mana? Iya. Times New Roman ya. Misalnya titik seperti ini ya, misalnya ini subnya, topiknya ya, kondisi kebahasaan di Indonesia. Nah ingat ya untuk penulisan judul ya, ini semua kata awalnya ini menggunakan huruf kapital kecuali untuk preposisi. Ya. Nah. Dan kita ambil subnya kayak kalian membuat makalah ya, sama seperti membuat makalah ini misalnya ada bahasa Indonesia, kemudian yang di sini nanti ada bahasa. Nah, ini yang dimaksud tanda titiknya. Nah, itu siapa yang asik diskusi? Siapa itu yang asik diskusi? Ayo. Ini ada kedudukan, kemudian ini ada fungsi misal. Nah, tadi pernyataannya tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Nah, contoh yang kalian lihat di PPT kalian ini adalah yang daftar ya, daftar isi maksudnya. Nah, tanda titik itu dipakai yang ini loh. Satu huruf I kapital ya, titik. Kemudian ada A ini titik. Ada ini juga 1 titik, 2 ini titik. Nah, ini fungsinya. Fungsi dari yang pertama, dipakai di belakang angka itu ada 1, ada 2, atau huruf itu ada A, ada B, ini harusnya ya, huruf B. Nah, ada penulisan bagan, ikhtisar, atau daftar. Nah, ini tata cara yang kedua. Oke, bisa dimengerti sampai di sini? Bisa dimengerti? Insya Allah bisa Bu. Ya, sebentar ya. Anissa, maafnya kok lahap sekali ya, Mbak? Oke ya. Oke, langsung dimatikan videonya ya. Oke ya. Mohon untuk tidak makan ya, seperti kesepakatan kita di kontrak perkuliahan. Untuk minum diperbolehkan, tapi untuk makan tidak ya, karena bisa mengganggu konsentrasi yang lainnya. Yang lain asik melihat, kok dia asik makan sendiri sambil memperhatikan. Nah, itu kan mengganggu konsentrasi. Ya, Mbak Anissa ya, dihabiskan dulu Mbak Anissa, habis itu nanti kita Mbak standby lagi, oke ya. Nah, ini ya, ini pada penulisan daftar isi. Nah, ini penggunaan tanda gajahnya. Ya, selanjutnya yang ketiga ya,
tanda titik itu dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Oke. Nominal angka juga, Bu. Ya, nominal angka juga. Ya. Nah, ini misalnya saya ambil ini ya. Pukul 01 titik, kemudian ini 45 titik 10. Nah, ini membacanya atau kita tulis ya, biasanya adalah pukul berapa? 1 lebih 45 menit, terus 10 detik. Ya, 10 detik ya. Nah, diingat lagi, jangan terbiasa menggunakan jam ya. Tapi terbiasalah menggunakan istilah pukul ya. Pukul 7.15 WIB misalnya. Jadi jangan jam. Yang tepat itu adalah penggunaan istilahnya adalah pukul bukan jam. Nah, ini penggunaan tanda titik yang ketiga ya. Yang pertama mengakhiri kalimat, yang kedua pada penulisan daftar isi, kemudian ada bagan, nah, kemudian yang ketiga memisahkan antara jam, menit, dan detik. Ini penggunaannya. Ya. Kemudian yang keempat ya, tanda titik juga biasa kita temui pada penulisan daftar pustaka. Kalian pernah nulis daftar pustaka? Masih ingat tata caranya bagaimana daftar pustaka? Nama. Nama siapa? Pengarang. Lupa, Bu. Nama lupa. Nama pengarang ya. Dibalik. Kalau terdiri Nama atas 2 kata atau lebih penulisannya bagaimana? Dari belakang, Bu. Nama Nah, di belakang. saya ambil contoh Habib Akbar Fadoli. Berarti penulisannya? Fadoli Fadoli Akbar. Nah, Fadoli, Akbar Habib. Fadoli, ya, koma dulu ya. Kemudian Habib Akbar. Akbar. Ya, bentar. Ini, nah, Fadoli, Habib, Akbar, titik ya. Nah, ini fungsi yang pertama tadi. Fungsi yang keempat tadi ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah nama apa kelanjutannya? Ingat? Nama judul. Judul. Yakin? Apa Nazila? Iya. Apa ya? Itu Habib? Judul buku atau judul karangan? Tahun dulu ya, tahun terbitnya. Misalnya tahun terbitnya itu ini misalnya 2006. 2006 ya. Oke. Baru ada tanda titik lagi kan. Setelah itu apa? Judul. Iya, judul buku apa, Bib? Judulnya apa, Bib? Penelitian. Wes, penelitian tindakan kelas wes ngono ya. Tindakan kelas. Titik. Nah, ingat ya kalau itu penulisan daftar pustaka, judulnya adalah dicetak Miring. yang kemarin ya. Setelah itu apa? Miring. Tempat terbit. Tempat terbit. Tempatnya dulu, misalnya Jakarta ya. Titik 2, baru penerbitnya ya, misalnya Gramedia, dan titik. Nah, ini tata caranya yang keempat tadi ya. Tanda titik dipakai dalam penulisan daftar pustaka, memisahkan nama, tahun, judul bukunya, kemudian di akhirnya ya, mengakhirnya juga menggunakan tanda titik. Ya. Kalau ini versi penulisan daftar pustaka secara umum ya. Nanti untuk teman-teman sekadar informasi ya, menambah pengetahuan. Untuk penulisan daftar pustaka ada beberapa versi ya. Ada Harvard, kemudian ada APA atau kita ditulis ya apa itu ya, bacanya APA, kemudian ada Chicago yang kita pakai. Nah, itu beberapa tata cara penulisan daftar pustaka yang masing-masing itu memiliki perbedaan. Kalau untuk EPA ya, itu tahun dia diberi tanda di kurung ya kalau untuk APA.
Nah, kalau yang biasa kalian temukan ketika masih sekolah itu kan tidak ada tanda kurungnya ya, itu yang sifatnya masih umum. Nah, untuk penggunaan daftar pustaka itu nanti kita menyesuaikan kaidah selingkuh yang ada di instansi kita, yang ada di kampus kita, universitas kita. Nah, kalau kita itu kan pakainya Chicago style ya, jadi kalian pahami. Nah, kalau kampus lain nanti ada yang Harvard, di kampus lain juga ada yang menggunakan APA, tapi pada dasarnya itu sama. Ya, cuma mungkin nanti ada sedikit yang membedakan. Nanti kalau APA itu di belakangnya juga diberikan halaman yang dikutip. Nah, itu sekadar informasi untuk kalian. Ya. Oke, kembali lagi ke penggunaan tanda titik. Kemudian tanda titik yang selanjutnya itu dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Oke ya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, apa ya? Lebih dari 13.000 pulau. Iya, Indonesia terdiri Memiliki lebih dari 13.000 pulau. Terdiri atas lebih dari 13.000 pulau. Yeah. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Ingat ya, yang baku bukan terdiri dari. Terdiri dari itu tidak baku, yang baku itu adalah terdiri atas. Ingat-ingat. Nah, ini dia contohnya. Indonesia terdiri atas lebih dari 13.000 pulau. Nah, ini menggunakan pemisah ya, menyatakan jumlah, baik itu kelipatannya juga. Oke, nah ini beberapa tata cara penggunaan tanda titik, meskipun nanti ada catatan-catatan ya, catatan-catatan yang harus kalian pahami dalam penggunaan tanda titik. Nah, oke, selanjutnya untuk yang tanda koma sampai ke tanda penyingkat atau apostrof, saya menghendaki kalian mencari sendiri. Oke, jadi kita tidak ini ya, kita sifatnya asinkronus nanti. Kalian cari ya, carilah nih perintah saya sudah menyiapkan untuk tugas individu kalian nanti. Saya minta carilah tata cara pemakaian atau penulisan ya, atau penulisan tanda baca. Karena titik tadi sudah kita bahas, maka mulai dari tanda koma. Oke, dari 2 sampai 15 ini silakan kalian cari tata cara penulisannya. Nah, selain kalian mencari tata cara penulisannya, saya juga meminta untuk diberikan contohnya yang masing-masing 2. Misalnya kayak tadi, ini kan aturan yang pertama ya tadi ya, keberapa itu ya, ini contoh 1, nanti tambah 1 lagi, seperti itu. Oke, nah kali ini saya tidak menghendaki di print atau via Vclass file tidak, karena kalau lewat file kalian biasanya tidak usah kalian aja ya, saya dulu aja seperti itu ya. Itu biasanya kita hanya kopas-kopas saja, hanya ambil kopas terus diatur rata kanan kirinya, kadang malah ada yang nggak diatur langsung dikirim jet dah selesai. Saya tidak mau seperti itu, karena kalau seperti itu kalian hanya pinter kopas tapi tidak bisa mengingatnya. Nah, kalau ditulis tangan otomatis kalian akan membaca. Kemudian setelah membaca itu nulis terus menghafalkan juga. Jadi ben ono sing nyantol neng pikirannya kalian. Jadi tidak hanya pandai kopas-kopas saja. Jadi saya minta untuk ditulis di kertas folio. Habis berapa Bu kira-kira kertas folionya? Ya menyesuaikan. Kalau tulisan kamu gede-gede ya banyak, tapi kalau tulisannya imut-imut ya tidak ada banyak kan. Nah, kalian tulis di kertas folio dan dikumpulkannya minggu ini juga. Hari Jumat. Saya mintanya hari Jumat. Hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 10. Siapa yang mengumpulkan? Saya minta komtingnya. Jadi nanti Joko ya, kalau tidak salah untuk komting di kelas ini. Nanti Joko hari Jumat pukul 10 menemui saya di ruang dosen. Ruangannya di sebelah mana, Bu? Ruangannya itu di sebelah TU.
sebelah TU, yang tulisannya VIP 3 itu loh kalau nggak salah. Nah, di situ. Atau di lantai 2, naik ke sayap kiri, jangan yang sayap kanan. Kalau ruang dosen dan ruang kaprodi itu kan di sayap kanan. Nah, kami itu di sayap kiri, paling pojok. Oke. Ruang TU. Iya, samping ruang TU pas. Gitu. Sini ruang TU, depannya itu ada ruang lab kalau nggak salah ya. Sampingnya TU di situ, di depannya juga ada ruang kosong. Tapi kami yang di pojok di situ. Nanti ketika mau mengumpulkan, Komting bisa japri sehingga saya bisa menjemput bola. Nah, usahakan karena dikumpulkan hari Jumat, maka rekan-rekan yang lain itu hari Kamis, maksimal hari Kamis atau Jumat pagi sudah menyerahkan ke Joko. Nanti Joko seperti ini aja, moro-moro di grup. Sing ngumpulna telat, misalnya ya, yang mengumpulkan telat nanti berarti mengumpulkan sendiri. Ya, kasihan Komtingnya kalau harus nunggu kalian yang telat-telat genteni toko-toko akhirnya Komting nanti yang kena semprot biasanya kan seperti itu. Ya, jadi Joko penyabar loh, Bu. Kenapa? Joko penyabar. Ya? Joko penyabar. Oh iya. Enggak ya. Jadi nanti kita positive thinking, meskipun yang ngumpul ke Komting tidak akan mengopas jawaban kalian. Karena apa? Nek kopas kayak dalam waktu sejam kok mungkin ya. Kalaupun dia berbohong ya itu resiko dia ya. Tapi kita percaya aja Komtingnya itu anaknya jujur, baik. Ya. Amanat, Bu. Amanah, bener. Komtingnya itu Rajin amanah. menabung, Bu. Habis itu nanti semester depan aku mau jadi kayak Komting. Biasanya ya. Kadang tiap 1 tahun sekali, kalau dulu waktu saya kuliah itu biasanya diganti, tapi biasanya yang dipilih tetap orang-orang yang terus. Ya, jadi seperti itu ya. Cari mulai dari tanda koma sampai ke apostrof. Oke, masing-masing diberikan 2 contoh, masing-masing penulisan ya, tata cara penulisannya. Kemudian di kertas folio dikumpulkan hari Jumat pukul 10. Tulis tangan. Ya. Jangan minta tolong pacarnya untuk mengerjakan. Ya. Atas nama cinta kok boleh apa gue ya. Jadi jangan mau ya. Jadi tulis sendiri, tulisannya elek ya apa-apa. Ya. Memang punya pacar. Enggak punya pacar, oh jujur banget. Enggak apa-apa. Jodohmu masih disembunyikan oleh Allah. Suatu ketika akan ditunjukkan jodohnya. Ya, tenang. Ya, usia masih muda belia, tidak usah memikirkan itu. Semua ada yang apa istilahnya menentukan ya. Kita hidup itu kan berpasang-pasangan. Nggak usah sedih, nggak kumanan jodoh ya. Yang putri terutama, Bu, laki-lakinya kok tambah sedikit ya. Ibaratnya di kelas ini aja, Bu. Amin. Amin, wah langsung ya kayak ada tanda-tanda kayak ya. Mengaminkan tadi ya, ada tanda-tanda ya. Dan khawatir semua itu sudah ada yang mengatur ya. Kalian sekarang fokusnya kuliah ya kuliah, menuntut ilmu, nanti waktunya kerja, waktunya menikah. Semua ada waktunya. Jangan sampai belum waktunya kalian merasakan, nanti akan rugi di diri kalian masing-masing. Pinterlah menjaga diri, menjaga teman kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Ya, seperti itu. Oke, untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan yang belum jelas yang mana? Maaf Bu, untuk tugasnya bisa diulangi lagi Bu. Oke. Kalian tadi putus-putus Bu. Oke. Ya, saya ulangi sambil melihat ke PPT-nya ya. Nah, ini si Joko. Ini jadi tugasnya itu kalian saya minta untuk mencari ya tata cara pemakaian atau penulisan tanda baca, tapi dimulai dari koma. Ya, jadi mulai dari poin kedua ini. Tanda koma sampai ke apostrof. Oke. Nah, setelah kalian menemukan, nah masing-masing nanti diberikan contohnya 2. Kalau 2 keberatan ya wes tak gawe ringan wae 1 wes. Nah, saya ganti hari ini ya. Oke, masing-masing 1 enggak apa-apa. Pada tata cara penulisannya. Misalnya kayak yang tadi ya. Yang tadi untuk tanda titik itu kan yang pertama di akhir kalimat ya, akhir kalimat. Berarti nanti kasih contoh 1. Kemudian yang kedua tadi pakai di belakang angka atau huruf pada daftar isi. Nanti kasih contoh 1 lagi. Ya, jadi masing-masing tata cara penulisan itu ada contohnya 1.
Nah, semuanya itu nanti kalian tulis di folio, dikumpulkan hari Jumat. Nih tanggalnya pukul 10. Siapa yang mengumpulkan? Yang mengumpulkan adalah komtingnya. Ya, jadi saya kali ini tidak ketikan, kali ini saya minta tulisan tangan karena lebih fair kalau untuk tulis tangan daripada ketikan. Kalau ketikan sih kalian searching hari ini sudah langsung dikumpulkan bisa ya. Nah, karena tulis tangan maka saya berikan sampai hari Jumat pukul 10. Lamun mundur-mundur jangan sampai menjelang sholat Jumat. Ya, jadi maksimal ya pukul 11:30 lah seperti itu. Ya, nanti kalian kan yang putra-putra melaksanakan sholat Jumat. Oke, Joko bisa dipahami Jok? Untuk tugasnya Jok? Insya Allah. Oke, jadi nanti Joko bisa dibantu oleh temannya yang lain untuk mengumpulkan tugas. Nanti yang telat Jok, kalau kamu kasih waktu ya Jok misalnya ya sampai itu kan kamu konfirmasi ke saya buat misalnya sampai pukul 10 masih kurang 2 misalnya. Nanti kan tak kasih perpanjangan waktu. Misalnya sampai pukul 11 kok belum ada tanda-tanda, ditinggal saja enggak apa-apa. Nanti biar temannya sendiri yang mengumpulkan. Gitu. Jadi kita ibaratnya sportif ya sportif tapi ya tetap acuannya ke waktu, tidak seenak dewi. Oke, bisa dipahami? Cukup paham? Halo? Paham? Ya, aku izin bertanya. Tadi suaranya putus-putus. Saya mau tanya, berarti pemakaian kayak tanda koma, terus tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Terus dikasih contoh 2 gitu, Bu. Satu, saya ralat satu aja enggak apa-apa. Oh, 1. Satu aja. Kalau 2 kan nanti kemungkinan ada banyak ya. Ya saya paham lah, tak kasih satu aja enggak apa-apa. Yang penting paham gitu. Satu kan sudah cukup mewakili ya. Ya, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Oke, sudah cukup? Tak stop, ya, tak stop dulu ya. Saya mau cek presensi kalian sebentar. Oke, ini kelas jadi C2 BAR ya. Nampaknya mulai. Oke, masih ada beberapa yang belum presensi kelas ya. Ini hati-hati sampai pukul 12 di sini. Kalau lebih biasanya nanti akan sulit. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Ampun, Bu. Ampun ya. Oke, saya ingatkan kembali untuk presensi di kelas ya. Nanti kalau susah silakan via ini ya, grup ya. Seperti kemarin menuliskan daftar nama dan NIM-nya. Jadi nanti saya bantu untuk presensi di kelas. Karena di sini ada hanya 19 yang join. Selebihnya mungkin terkendala oleh sinyal. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau berfotoria dengan teman-teman dulu. Mohon mengaktifkan videonya. Oh, ada yang hilang satu lagi ya. Yes. Ini ada yang joinan. Oke. Ada yang di kampus sepertinya ini Mbak Nur Nailin ya. Background-nya kelihatan ya. Oke, saya hitung mundur ya. Sudah siap? Oke, Mbak Indah kelihatan separuh mukanya. Ya, saya mulai hitung mundur. Muhammad Zahid ini juga ya. Saya hitung mundur. Siap? 3, 2, 1. Silakan senyum. Oke, terima kasih atas ekspresi kalian pada hari ini ya. Oke, ini yang join ternyata hanya sedikit ya. Saya tidak tahu ini ada kendala apa selain kendala sinyal ya. Mohon semangatnya ya untuk teman-teman ya, jangan patah semangat ya. Kemudian saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Hari ini ada kuliah loh ya, jangan lupa. Nah, karena apa?
Kalau saya pribadi sih saya tidak rugi ya. Yang rugi itu kalian. Karena apa? Sehari tidak berangkat itu akan kehilangan ilmu yang begitu bermanfaat untuk diri kalian masing-masing. Kalau sakit, konfirmasi, nanti saya izinkan sakit. Kalaupun yang tidak, mohon untuk tetap mengkonfirmasi. Jadi tidak ada fitnah di antara kita. Saya tidak seudon ke kalian seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya, semangatnya, meskipun hanya beberapa yang join ya, tapi alhamdulillah semangat kalian selalu oke ya. Untuk minggu depan nanti kita gunakan Meet ya, kita selang-seling seperti kesepakatan kita, minggu depan kita Meet. Dan Ibu akhiri, kita baca dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Iya, terima kasih. Alamin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya. Ya, silakan untuk live Zoom-nya saya persilakan. Oh, saya dulu. Oke, langsung. Berarti saya matikan langsung ya. Sampai kita